dalam dunia medis itu sebetulnya perkembangannya sekarang ini sangat cepat dibandingkan dengan dulu. Tahun 90-an sampai 2003 saya kira itu adalah yang disebut Human Genome Project, yaitu bahwa ternyata kita bisa petakan genom kita, ya, DNA kita bisa petakan. Dalam hal ini kemudian mulailah berkembang ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi, yaitu mengkombinasikan seluler dan gen, ya, molekuler dan gen. Sekarang ini tumbuh sudah luar biasa. Dari terakhir ini sudah luar biasa sekali. Jadi banyak pengobatan yang sifatnya bersifat terapi sel dan terapi gen. Kita sudah launch research center kita yang kita sebut sebagai Regenerative Medicine and Research Center. Mandaya ini sebagai rumah sakit, dia mengembangkan yang disebut translation research atau riset translasi lah, ya. Orang sering ngomong from bench to bed, dari meja lab gitu ya kasarnya ke bed. Artinya yang bisa diimplementasikan kepada pasien. Mandaya harus punya research center, ya. Dan di dalam research center sendiri itu otomatis multidisiplin. Karena memang Mandaya ini kita bangun bukan seperti rumah sakit biasa, tapi rumah sakit dengan penuh keilmuan yang mencoba melihat satu individu itu sebagai suatu makhluk yang terintegrasi, ditangani oleh satu tim dokter dengan multidisiplin ilmu. Peralatan riset biasanya kita mengacu pada peralatan laboratorium. Nah, kami memiliki peralatan laboratorium klinis maupun anatomi dan peralatan laboratorium lain ya, seperti imunohistokimia dan sebagainya yang sangat mendukung untuk penelitian. Bahkan kami bisa mengatakan bahwa Mandaya ini sebagai suatu rumah sakit swasta, peralatan labnya itu paling lengkap ya saat ini di Indonesia. Ya. Jadi laboratorium kita sebetulnya terdiri tidak hanya patologi klinik, tapi juga ada mikrobiologi klinik, itu yang dipimpin oleh Prof. Amin Subandrio. Kemudian ada juga Bank Darah, juga saya yang pegang. Ada patologi anatomi yang dipimpin oleh Dr. Stella. Tentu sebagai rumah sakit terkemuka, misi utamanya adalah pelayanan kepada pasien. Tapi kita juga sudah mendeklar sebagai rumah sakit penelitian dan kami akan menjaga kualitas keduanya. Jadi kualitas pelayanannya juga harus yang standar tertinggi, kualitas penelitiannya juga standar tertinggi. Salah satu parameter kualitas penelitian yang tinggi adalah bahwa semua dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang tertinggi juga. Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kaidah etik. Untuk kolaborasi kami sangat terbuka dan kami sangat senang sekali bila ada yang bisa berkolaborasi bersama. Karena dengan kolaborasi tersebut kita bisa sama-sama mengembangkan keilmuan baik dari kami dalam patologi anatominya maupun mengembangkan keilmuan dari bagian-bagian yang terkait. Sehingga kami sangat terbuka dan kami sangat mendukung sekali program dari kolaborasi. Dokter kita saat ini ada sekitar 170-an. Itu klinisi-klinisi. Di antara 170 klinisi kita ini ada 4 profesor ya, dan sekitar 12 PhD degree atau doktor ya, di bidangnya masing-masing, baik di bidang keilmuan maupun di bidang biomedik ya. Itu mereka yang bersama-sama dengan kita untuk membangun research center kita. Pada waktu saya bicara dengan mitra-mitra kita di luar negeri ya untuk kolaborasi di bidang riset itu, saya merasa kita sudah sejajar dengan mereka. Jadi dengan demikian kita nggak usah berkecil hati, dan saya yakin di Indonesia itu banyak orang pinter, ya. Cuma belum mendapatkan tempat yang tepat untuk mengembangkan. Saya mengundang ya para orang yang mencintai riset, ya, dunia akademis. Ya. Kami dengan senang hati memanggil mereka semua untuk bergabung dengan Mandaya, ya Research Center, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi negara kita maupun dunia.